Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita panjatkan puji syukur atas karunia nikmat dan hidayahnya yang Allah berikan kepada kita semua, baik itu berupa rezeki maupun kesehatan. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan keluarganya. Harapan dan doa saya bagi Anda yang lagi menyimak video ini, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan umur, keimanan yang kokoh, hati yang ikhlas, diampuni dosa-dosa kita, serta dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, surat Al-Fatihah adalah surat yang pertama dalam Al-Quran, dan surat ini dinamakan As-Sabul Matsani, yaitu 7 yang berulang-ulang. Karena jumlah ayatnya yang 7 selalu dibaca berulang-ulang ketika dalam sholat. Surat Al-Fatihah merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Surat Al-Fatihah adalah surat yang sudah tidak asing lagi bagi kita karena selalu dibaca ketika sedang sholat, namun masih banyak yang belum mengetahui mengenai manfaat dan keutamaan dari membaca surat Al-Fatihah. Inilah 15 manfaat dan keutamaan membaca surat Al-Fatihah. Yang pertama, surat yang paling agung. Siapa saja yang membaca dan mengamalkan surat Al-Fatihah ini akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, surat terbaik dalam Al-Quran. Dari Ibnu Jabir berkata, aku tiba ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang beliau mengalirkan air. Lalu aku memberi salam kepada beliau, Assalamu alayka ya Rasulullah, sampai 3 kali, tapi beliau tidak menjawab salamku. Kemudian Rasulullah berjalan sedang aku berada di belakangnya sampai dia masuk ke rumahnya, dan aku pun masuk ke dalam masjid sambil duduk dalam keadaan bersedih. Lalu keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemuiku sedang beliau telah bersuci seraya bersabda, Alaikassalam warahmatullah, sebanyak 3 kali. Kemudian beliau bersabda, wahai Abdullah bin Jabir, maukah ku kabarkan kepadamu tentang sebaik-baiknya surat dalam Al-Quran? Aku menjawab, mau ya Rasulullah. Lalu beliau bersabda, bacalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin atau surat Al-Fatihah sampai engkau menyelesaikannya sampai akhir. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, diberikan kemudahan mengontrol hati dan pikiran. Barang siapa membaca surat Al-Fatihah dalam keadaan berwudu sebanyak 70 kali setiap hari selama 7 hari, lalu ditiupkan dalam air suci dalam gelas kemudian diminum, maka ia akan memperoleh ilmu dan hikmah serta hatinya dibersihkan dari pikiran negatif. Dan jika dibaca sebanyak 100 kali dalam sehari, akan terjaga pikiran dan hatinya sehingga terhindar dari hal-hal yang membawa pada keburukan. Dalam salah satu hadis diceritakan bahwa Rasulullah dengan izin Allah menyembuhkan orang yang menderita sakit jiwa. Kala itu salah satu surat yang dibaca Rasulullah adalah surat Al-Fatihah.
Karena itu salah satu dari manfaat membaca dan mengamalkan surat Al-Fatihah sebanyak 100 kali, insyaallah akan diberikan kemudahan dalam menjaga kebaikan serta kesehatan akal, hati dan pikiran. Yang keempat, sebagai pelindung. Jika surat Al-Fatihah ini dibaca ketika hendak tidur, dilanjutkan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali serta Al-Falaq dan An-Nas, maka akan aman dari segala hal kecuali kematian. Yang kelima, mewujudkan segala hajat. Jika kita mempunyai hajat atau maksud yang belum tercapai, maka bacalah surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali di antara solat sunnah subuh dan solat fardu subuh selama 40 hari, tidak kurang tidak lebih. Dan setelah 40 hari berdoalah kepada Allah agar segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, meninggikan derajat dan melunaskan hutang. Siapa saja yang membaca surat Al-Fatihah beserta bismillah di antara solat sunnah subuh dan solat fardu dengan istiqomah, insyaallah akan meninggikan derajatnya dan mengabulkan permohonannya. Jika miskin, maka Allah akan luaskan rezekinya. Jika punya hutang, maka akan mampu membayarnya. Yang ketujuh, meluaskan rezeki dan memberi keberkahan. Barang siapa yang mengamalkan surat Al-Fatihah sebanyak 20 kali setiap selesai solat 5 waktu, maka Allah akan meluaskan rezekinya dan menjadikan baik akhlaknya dan memudahkan segala urusannya dan menghilangkan kesusahannya. Yang kedelapan, mewujudkan apa yang diimpikannya. Barang siapa yang mengamalkan surat Al-Fatihah sebanyak 125 kali setelah solat subuh, maka Allah akan mengabulkan hajatnya dan apa yang diimpikannya. Setelah membaca surat Al-Fatihah sebanyak 125 kali, lalu berdoalah dengan kalimat ini, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan kebenaran surat Al-Fatihah dan rahasianya, supaya dimudahkan bagiku semua urusan dunia maupun urusan akhirat. Semoga permintaan dan keinginanku dikabulkan. Yang kesembilan, pembuka pintu rezeki. Barang siapa yang membaca surat Al-Fatihah ini di sepertiga malam akhir sebanyak 41 kali, maka Allah akan membukakan pintu rezeki dan akan memudahkan segala urusannya. Yang ke-10, dikabulkan hajat yang baik. Jika kita senantiasa membaca surat Al-Fatihah sebanyak 100 kali setiap hari, insyaallah hajat-hajat yang baik akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi di dalam kitab Qaddasallamu Qusrahu dijelaskan, siapa saja yang mempunyai maksud atau hajat, maka sebaiknya ia membaca surat Al-Fatihah sebanyak 40 kali sehabis solat maghrib dan sunnahnya. Setelah itu panjatkan doa permohonan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-11, bisa mengobati penyakit. Setiap rasa sakit yang dirasakan oleh manusia sejatinya itu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji seberapa besar keimanan dan kesabaran hambanya. Maka selain berusaha secara medis semaksimal mungkin, kita juga bisa memohon kesembuhan kepada Allah lewat keberkahan surat Al-Fatihah yang dikenal sebagai surat penyembuh atau ayat ruqyah. Adapun cara mengamalkannya yaitu baca surat Al-Fatihah sebanyak 100 kali setiap hari dengan istiqomah, insyaallah kita akan mendapatkan kesembuhan. Dan dengan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali lalu ditiupkan ke air yang telah disiapkan, lalu air tersebut diminum dan diusapkan ke seluruh tubuh, insyaallah mampu untuk mengobati penyakit mata, sakit perut dan lain sebagainya. Yang ke-12, menghilangkan sifat pelupa.
Tulislah surat Al-Fatihah ini dengan huruf Arab pada wadah, kertas atau kain yang berwarna putih yang suci. Lalu setelah itu hapuskan dengan air dan airnya diminum, insyaallah akan terhindar dari sifat pelupa. Mengobati sengatan, kalajengking atau penawar bisa. Yang ke-13, jika kita disengat kalajengking, maka pertolongan pertama bacalah surat Al-Fatihah. Caranya, ambil sebuah wadah yang berisi air, lalu beri sedikit garam. Setelah itu bacakan surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali, lalu diminum. Insyaallah akan cepat sembuh. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari mengatakan bahwa surat Al-Fatihah ini mampu menjadi penawar bisa dan sengatan. Caranya dengan membaca surat Al-Fatihah lalu meniupkan yang terkena sengatan dengan sedikit ludahnya pada bagian yang terkena sengatan. Yang keempat, mengobati sakit gigi untuk diri sendiri dan orang lain. Caranya, letakkan jari pada gigi tempat yang sakit, lalu bacakan surat Al-Fatihah, lalu berdoa 7 kali dengan kalimat ini: Ya Allah, hilangkanlah daripada keburukan dan kekejian yang aku dapati dengan dia nabimu yang jujur dan tetap di sisimu. Dan untuk mengobati orang lain, kalimatnya seperti ini: Ya Allah, hilangkanlah daripada orang ini keburukan dan kekejian yang didapati dengan dia nabimu yang jujur dan tetap di sisimu. Atau bisa dengan membaca doa seperti ini: A'udzubillah wa qadritu min syarri ma ajidu wa udiru, yang artinya aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari keburukan yang sedang aku rasakan dan yang aku khawatirkan. Yang ke-15, menyembuhkan penyakit mata. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang ingin menyembuhkan kelemahan pandangan, maka hendaklah memandang bulan pada awal bulan. Jika tidak kehilangan atau terhalang oleh awan, maka lakukan pada malam kedua. Dan jika belum terlihat juga, lakukan pada hari berikutnya hingga bulan nampak jelas. Apabila sudah kelihatan, hendaklah ia menyapukan tangan kanannya ke matanya dengan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 10 kali. Lalu baca doa ini sebanyak 7 kali. Al-Fatihah, fawa'un likulli da'in birahmatika ya arhamar rahimin, yang artinya Al-Fatihah itu menjadi obat tiap-tiap penyakit dengan rahmatmu ya Allah yang maha pengasih dan penyayang. Lalu ucapkanlah Ya Rabbi sebanyak 5 kali. Yang terakhir ucapkanlah doa ini: Allahumma syafi anta syafi wa'afi anta i'afi, yang artinya Ya Allah, sembuhkanlah Engkau yang maha penyembuh. Ya Allah, sihatkanlah Engkaulah yang menyehatkan. Itulah doa untuk menyembuhkan mata rabun yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan diterangkan dalam kitab Fathul Bari, semua jenis penyakit bisa disembuhkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Itulah 15 manfaat dan keutamaan membaca surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita sampaikan bisa menambah wawasan atau bisa menambah ilmu bagi kita semua. Semoga bisa memberikan manfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.